Alhamdulillah. Sobat-sobat Bang Miing, sekarang saya baru sampai di depan rumahnya Mas Yapto. Kita bakal ngobrol, kita bakal gali dari urusan hobi dia sebagai laki-laki yang sangat maskulin, masa mudanya, kegiatan sosialnya, kegiatan organisasinya, sampai visi politiknya seperti apa. Top, ya. Mau tahu ceritanya? Ikut sama saya. Ayo. Para sobat Bang Miing, sekarang saya persis di depan pintu rumahnya Mas Yapto, atau panggilan lengkapnya Bapak Haji Kangjeng Pangeran Haryo Yapto Sulistyo Suryo Sumarno, sarjana hukum. Yuk kita gali tentang kehidupannya. Mau tahu ceritanya? Ayo. Udah nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Bang Miing, kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti saya janjikan, kita akan ketemu sosok kondang. Ini tokoh yang nasional. Tadi udah saya bilangin, kalau saya sih manggilnya akrabnya Mas Yapto, tapi nama lengkapnya Bapak Haji Kangjeng Pangeran Haryo Yapto Sulistyo Suryo Sumarno, sarjana hukum. Wah, panjang banget. Alhamdulillah saya bisa ke sini karena saya bukan yang pertama kali, berkali-kali. Bahkan waktu Mas Yapto rumahnya bukan yang tempat kita ngomong ini, masih di depan sana. Saya udah ke sini. Di tanah kosong. Nah, tanah kosong ya, Mas. Itu tahun berapa sih Mas Yapto? Tahun 90. 90. 90 awal. 90 awal ya? Iya, masih ada kayu gelondongan. Makanya saya tanyain, ada kayu gelondongan nggak? Yang zaman dulu kita pacaran. Nah, inilah terutama buat kaum milenial nih. Mas Yapto ini sosok yang memang ya kita kagumi. Bagaimana seorang tokoh pemuda bisa mengorganize pemuda yang lainnya. Kemudian juga hobinya banyak hal. Nah, mau tahu ceritanya? Begini ceritanya, Mas ceritain dulu. Saya tahu Mas Yapto itu anak UKI, betul nggak? UKI ya. Kuliah hukum UKI kan? Iya. SMA-nya di mana sih? SMA Budaya. SMA Budaya. Ya, SMP Budaya. Terus SMP pernah di Kanisius setahun. Terus SD di Vanlit. Kenapa setahun? Setahun. Pasti berantem. Ya karena kacau aja. Enggak, saya pikir sekolahnya terlalu disiplin. Oh, terlalu disiplin. Enggak, kan Mas Yapto anak Menteng, saya pikir dipercik gitu loh. Oh enggak, memang Kanisius ke rumah kita di Haji Salim itu dekat. Oh, di Agus Salim sih Ya, ya? Haji Salim dekat. Saya anak Percik dulu. Ke Pindah Kebangsaan juga masih dekat. Saya anak Percik, perguruan Cikampek. Ya, Mas Yapto, saya senang banget ya bisa ketemu lagi. Ternyata saya masuk rumah ini adalah pertama kali wawancara Mas Yapto itu 30 tahun yang lalu. Dan sekarang masih dipanjangkan umur, Mas Yapto juga masih panjang umur, sehat. Bayangkan, umur lebih tua dari saya tapi segernya kita udah, kalau istilah orang-orang kameramen tuh, kalau baju flicker kena kamera bisa diganti. Kalau kulit flicker susah, belipet-lipet. Nggak, resepnya awet muda apa sih? Nggak, awet muda resepnya apa? Olahraga ya? Ya nikmatin aja hidup. Wow. Ya, dulunya olahraga terlalu kuat, tapi belakangan sibuk agak kurang lah. Gitu ya. Nggak, hobinya olahraga apa sih? Kan dulu pernah sekolah sepak bola ya? Hampir semua. MBFC apa tuh? MBFA. MBFA. Sekolah kita di MBFA, sekolah bolanya. Renang. Terjun. Terjun payung. Ya. Pakai payung ya? Hah? Pakai parasut. Pakai parasut. Kalau orang pemberani kayak Mas Yapto nggak pakai parasut. Ada sekarang banyak yang gitu. Ada. Ya itu aja, hampir semua lah. Berburu masih juga. Nah, berburu kan terkenal. Kalau kita lihat ini suasana rumah Mas Yapto ini penuh seperti kebun binatang lagi. Kalau istilah film tuh lagi apa, foto itu lagi pose, diem, ya, nggak bisa bergerak dia semua. Ini hasil buruan Mas Yapto semua ya? Nggak semua, ada yang dikasih juga ada. Satu doli ada dikasih orang. Ya tapi artinya ini hasil buruan kan? Iya, 99,9% Wow. buruan. Ya iya semua. Di Indonesia apa di luar negeri? Banyak kan di luar negeri. Iya, di mana? Afrika? Afrika, Amerika, New Zealand, Australia, hampir semua. Di Amerika
Amerika ada binatang liar? Banyak. Bukan Latin misalnya kayak di Brazilnya atau di... Nah di Amerika banyak apa ya? Hutan. Hunting area bukan yang... Jadi orang ternak binatang dari Afrika, dari seluruh Eropa. Nah itu yang boleh untuk diburu. Sebab begini, ada ketentuan dunia sekarang bahwasanya kayak kita di Indonesia ada aturan berburu binatangnya waktu kan, karena itu binatang punya pemerintah, punya negara kan. Nah kalau saya import binatang liar dari luar negeri, saya ternak ini, dan biasanya kalau yang kita import itu akan ke 3 ke 4 ke bawah. Jadi, nah kita bebas mau berburunya kapan aja yang binatang yang kita datangkan itu, yang ex itu ya, jadi binatang dari luar. Nah kalau binatang kita sendiri harus ikut sama musim berburunya negara itu. Jadi kalau di Amerika, kenapa orang masukin banyak binatang-binatang dari luar negeri? Ya banyak yang nggak mampu mungkin. Nggak mampu waktu, nggak mampu duit, ke Afrika sendiri. Ya dia berburu situ dengan lebih murah. Dan binatang kapan aja bisa berburu. Binatang dari Afrika. Ya, dan kapan aja bisa berburu. Kalau di Afrika kan dia ada musim berburunya. Dia mulai 1 Mei sampai Desember. Itu dengan cara itu juga supaya menghindari kepunahan kali ya, populasi. Sebetulnya itu yang salah, orang memikirkan tentang berburu. Berburu itu kalau kita baca aturan perburuan itu kan berburu itu bukan nembak. Doang. Bukan nembak doang. Bukan nembak doang. Berburu itu adalah mengambil, memindahkan, membunuh binatang-binatang liar. Itu berburu. Berburu. Jadi kalau kita nangkap hidup-hidup dipindahkan juga untuk diburu untuk ngambil. Kan diburu dulu. Iya. Kan bisa kan datang. Persepsi kita kan, saya ini orang awam, kalau berburu tuh pokoknya nembak, dia korban dibawa. Sekarang babi hutan misalnya. Tujuan berburu itu adalah dalam rangka mengadakan balancing ya, ekosistem konservasi. Jadi kita jaga binatangnya supaya tidak punah. Iya. Kita jaga agar tidak terjadi overpopulasi. Kalau di satu hutan binatang paling kuat itu gajah. Kalau gajah ribuan di satu hutan, binatang lain nggak makan. Habis sama dia. Jadi hutan itu bisa nampung berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu gajah misalkan. Dan berapa ekor rusa dan apa segala macam, itu harus ada keseimbangan ya. Harus ada keseimbangan. Itu kan tugas Departemen Kehutanan sebetulnya. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Yang dijagain hutan dibikin kayak gudang. Yang dijaga pintunya isinya binatang apa dia nggak tahu. Dia nggak tahu ya. Takut kali. Menghitung macan takut. 1, 2, 3. Wah. Itu nggak tahu. Jadi berburu itu adalah kalau kita ngebunuh, mengambil kelebihan. Nah, sehingga dalam berburu itu ada 2, culling sama harvesting. Jadi penyeimbangan dan panen. Keseimbangan itu adalah jumlahnya ditentukan dengan kuota, yang tua-tua diambil. Atau culling kalau udah overpopulasi, misalkan gajah cuma bisa di hutan ini 500, ternyata ada 1000. Kan mesti 500 diambil. Nah, diambilnya itu tidak harus dibunuh. Dipindahkan ke hutan lain, dibuat koleksi kebun binatang. Jadi kuncinya tadi konservasi itu adalah keseimbangan ekosistem. Buat para sobat Bang Miing, baru kita ngomongin berburu, udah kita dapatkan pengetahuan baru loh dari Mas Yapto. Justru itu nilai-nilai itu baru ngomong doang nih, baru dibuka doang nih. Kita sudah dapat, ternyata berburu bukan cuma membunuh hewan, akan tetapi juga dia menyeimbangkan populasi dan ekosistem. Mau tahu ceritanya lanjut? Begini nih ceritanya. Ada lagi gini, di binatang itu satu, kalau Indonesia sifatnya teritorial. Jadi binatang itu adanya dia di situ-situ aja, hutan dia itu. Nah sekarang kalau dibuka HPH, HTI dan transmigrasi, nah binatang ini kan nggak bisa pindah, nggak kayak orang bisa transmigrasi. Iya bisa. Nah jadi dia bertahan di situ, jadi kampung dia dibunuh, dia ke hutan lain, dia berkelahi, dia mati juga. Pemerintah kita nih dalam rangka pengelolaan hutan itu antara flora dan faunanya, selama ini hanya flora. Hanya tanaman, tumbuhan. Hanya kayu aja. Diurusin tebang kayu, jualan kayu kan. Betul. Nah binatangnya ini sebetulnya merupakan satu
sumber komersialisasi untuk mendapatkan visa. Di Afrika itu rata-rata kita lihat Tanzania 40% pendapatan pemerintahnya dari berburu. Dari berburu. Dari berburu. Mas, itu enggak bisa kita pemerintah kita belajar dari Kruger Park misalnya? Beda. Manajemennya gitu. Beda. Jadi beda gini. Kalau untuk hunting tourism sama national park sama pariwisata yang orang nonton itu lain. Karena kalau daerah yang bisa berburu segala macam, mungkin binatangnya saya lihat orang jadi kabur. Jadi orang nggak bisa nonton. Nggak bisa nonton. Tapi kalau Kruger National Park orang bisa kasih makan. Betul. Kan? Kayak pernah diganggu. Kayak taman safari kalau sekarang di kita. Tapi kalau taman safari kita yang dikandangin kan. Oh iya, dikandangin di mobil takut. Bebas. Kalau ini? Kalau di kebun binatang, binatangnya dikandangin, kita yang bebas. Kalau di Kruger Park, dua-duanya bebas. Asal berani. Ya, enggak, memang harus begitu. Nah, serem banget ya? Ya, betul nggak? Serem banget. Ada lagi nih, jadi itu binatang dalam artian dia punya teritori. Kedua, ada komandan. Selalu binatang itu di kelompoknya ada pemimpin. Dia juga? Jantan. Entah tahu yang mana. Jadi itu berganti. Kalau tua mestinya berganti kan. Itu dipilih sama mereka ya, di antara mereka? Atau karena jagoannya? Bunuh-bunuhan. Ada jantan yang kuat, tapi dia sudah tidak produktif. Sedangkan kita ambil rusa aja. Rusa itu satu jantan bisa membuahi 10 sampai 30 ekor betina ya. Di dalam rombongannya. Jantannya satu bisa membuahi 20, 30 betina. Kalau manusia kan dua aja udah ribut kali ya. Satu aja udah ribut. Kalau nggak kuat gini ribut. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, tugas orang di kehutanan itu adalah survei di hutan-hutan, lihat binatang mana. Oh, yang ini kok tahun ini tidak berkembang. Karena setiap tahun itu kalau di istilah konservasi, kalau kau jenis sapi, rusa, kijang, menjangan itu kau istilah jenis sapi ya, itu dia harus bertambah 70% dari jumlah betinanya yang produktif. Jadi kalau ada 100 betina produktif, tambah 70%? Mesti ada 70 nambah ke depan. Kalau di bawah itu berarti ada yang nggak benar. Nah, ini dilihat ada jantan yang seperti tadi kita bilang nggak, dia sudah tidak produktif, tapi dia nggak kasih kesempatan jantan lain untuk break, bikin anak. Gitu. Jadi itu diambil. Jadi itu sebetulnya kebijakan itu sebetulnya yang menjalani kan hewan-hewan itu, tapi kan sistemnya mungkin manusia yang bikin yang atur. Yang atur. Ya. Itu maksud saya. Inilah yang diburu, yang tua, tidak produktif, atau yang cabangnya bagus banyak. Nah, ini banyak. Jadi di berburu itu pertama adalah kita bersifat pemburu adalah seorang konservasionis. Dia harus menjaga keseimbangan alam. Bukan pembunuh hewan. Bukan cari daging. Catat baik-baik bahwa pemburu itu, hunter itu bukan pemburu daging. Jadi menjaga keseimbangan, ya. Itu catat baik-baik itu. Ada lagi, nah kita berburu kan pakai senjata. Kadang-kadang pakai anjing. Anjing itu buat ngusir binatang. Tapi binatang kan kita tembak, babi hutan itu kita tembak. Nah, sekarang ada orang berburu pakai anjing, jadi bukan pakai senjata. Ya. Jadi yang ngebunuh binatang itu anjing. Itu anjing dan segala macam. Nah, ini sering kejadian binatang itu nggak mati, luka. Itu ngamuk di kampung. Banyak orang kampung ini banyak sebenarnya kejadian. Jadi nggak kepegang sama anjing, dia kabur kemana-mana kan? Ya nggak, emang anjing ini khusus terlatih buat untuk nangkap binatang, untuk berburu. Makan binatang. Dia apa ya? Jenis Rottweiler yang gitu-gitu. Iya. Nah, ini yang dilatih sama mereka. Nah, ini banyak kejadian. Tapi kan di Sumatera Barat ada satu komunitas kelompok adat yang berburu anjing. Betul. Ini harus diatur gitu. Sekarang di seluruh Indonesia di mana-mana ada begituan. Tapi buat taruhan gitu. Yang pakai bedil locok itu gitu? Nggak pakai bedil. Oh, anjing doang. Ya, anjing disebar. Diadu anjing siapa yang paling bagus buat taruhan gitu. Nah, ini sedangkan di Undang-Undang Perburuan dikatakan kita tidak boleh berburu memakai anjing. Dengan anjing boleh, kayak kita berburu dengan anjing. Dengan anjing ngebah doang. Musir baru nembak kita. Karena binatang liar itu hanya boleh diambil. Pertama, untuk olahraga, untuk berburu. Kedua, untuk penelitian. Penelitian ya peternakan hewan dan segala macam. Dan ketiga, buat biasa hadiah kalau kita ada
presiden atau raja dari negara lain datang kan suka diadain kasih sepasang macan, sepasang badak gitu. Nah itu boleh boleh diambil. Iya, Mas Yapto, tadi kita kan udah dapat pengetahuan, banyak ilmu banget nih. Ternyata regulasi kita belum mendukung di Indonesia. Pengertiannya belum ada. Pengertiannya. Belum ngerti. Dan kita belum punya hutan atau sebut saja taman kayak Kruger Park di Afrika yang saya baca itu, belum punya savana yang seperti gitu. Kita punya banyak. Banyak ya? Kayak di Lombok, apa di Bima. Yang kalau yang masih bagus itu kita dulu Baluran, sekarang udah rusak. Baluran di Banyuwangi. Ya. Banyak dicuri rusanya, bantainya. Alas Purwo. Alas Purwo. Dibuat sudah mulai dibikin buat pariwisata, banyak bungalow dibentuk ke situ, tapi menyalahi aturan konservasi. Sebetulnya di sana boleh dibangun tuh tenda-tenda, ini dibangun bungalow. Nih orang Indonesia ini pemikirannya kalau pariwisata itu hotel. Bali itu sekarang banjir hotel. Padahal wisatawan itu datang mau lihat budayanya, mau lihat sejarahnya. Tidur di tenda juga nggak apa-apa. Iya, tidur di tenda kan nggak apa-apa. Dulu orang tidur di rumah orang aja mau tuh. Di kampung-kampung ya? Iya, di Jalan Jaksa kan dulu begitu. Iya kan? Rame-rame tidur di lantai, yang penting mau lihat Jakarta atau segala macam. Betul. Nah, sekarang saya lihat di Labuan Bajo. Ya. Besar-besaran bongkar hutan, orang rebutan beli tanah segala macam. Jadi apalagi mau dilihat, orang datang bukan buat lihat komodo aja. Iya, betul. Ya kan alamnya ini udah dirusak jadi hotel lagi. Betul, Labuan Bajo misalnya ketika sirkuit di Mandalika mau dibangun, orang berburu tanah. Iya, dibangun hotel, hewannya pergi. Dulu Mas di Banten aja, di kampung saya, di kebun karet itu monyet lutung banyak, sekarang nggak ada. Oh iya, saya dengar termasuk Meing masih di hutan. Iya, waktu itu. Sekarang monyetnya udah ke kota. Oke. Para sobat Bang Meing, ini tadi yang serius-serius pengetahuan Mas Yapto. Pasti nih, ya enggak? Pemburu pasti banyak yang lucu-lucu, entah ketakutan, entah nyaris nggak sih, misalnya mau diterkam macan atau apa gitu, atau diserbu babi hutan, atau pernah nggak Mas Yapto ngalamin sesuatu yang menegangkan lah? Ya, saya percaya Mas Yapto berani, cuman kalau sama binatang kan susah diajak ngomong. Nggak ada yang menegangkan, kalau saya pernah mau diterkam singa. Waduh. Kita berburu sama duta besar, kita almarhum Pak Abdul Qadir. Ya. Yang Laksamana Angkatan Laut itu. Ya. Di Tanzania. Tanzania. Oh. Dia tembak singa, luka kakinya sama perutnya. Dan itu singa yang boleh ditembak ya? Karena ada aturan yang nggak boleh ditembak gitu kan? Boleh. Itu kemudian dia dapat, kayak duta besar itu dapat hadiah, jadi dapat kesempatan dari pemerintah untuk mereka bebas berburu. Ada privilege? Ya, ada privilege. Oh, terus gimana? Ya udah, saya kebetulan nemenin beliau yang tembak luka, lari, dan daerah itu nggak bisa masuk mobil karena dia black soil ya, yang kalau dilewatin mobil ambles ke bawah kayak lumpur. Ya udah, saya mau ngejar, akhirnya dipanggil. Bawa senjata ini enggak, saya bawa senjata yang tanggung lah. Cukup lah kalau buat singa. Akhirnya dipanggil satu orang guide dari sana, dikasih senapan. Terus shotgun, senapan yang kalau orang bilang double ya. Double itu ada pelurunya, ada dua macam, ada buat binatang besar, ada buat burung. Dia ikut nemenin saya. Sampai akhirnya kita ketemu, kira-kira saya ada kan 3 meter, karena binatang ini dalam jumun kecil gitu, saya nggak lihat. Waktu dia keluar menerjang saya, ditembak sama Pak Kadir. Bukan, saya cuma berdua nih sama guide, sama ini guide, nggak tahu isinya itu peluru burung. Jadi kena mukanya hancur, dia malah nyerang, ya saya tembak, mati di situ. Jadi Mas Yapto masih sadar, masih sempat nembak si macannya itu. Kita kan mau kejar ini, berarti kita harus siap. Ya enggak, artinya bahwa kan tadi kan nggak tahu itu ada macan di situ. Iya, tapi karena ditembak sama ini orang, jadi sempat berhenti singa itu. Oh, karena kaget. Tapi nggak mati. Kalau kita kan begitu. Kalau begitu ada macan. Macan. Dikira lumayan buat macan katanya. Bukan. Pernah nggak begitu tembak bukan macan, konde gitu. Kita kawin. Terus berburunya Pak minyak wangi. Berburunya pakai. Nah itu di Afrika. Kalau kayak di Amerika ada perbedaan nggak karakter binatangnya itu? Jauh perbedaannya. Tapi kan bedanya satu binatangnya, yang diburu tuh lain. Kemudian kondisi alamnya ya. Situasi alamnya beda, temperaturnya, ya kontur tanahnya dan segala macam. Dan sifat binatangnya juga beda gitu. Kalau Amerika kan predatornya ya mungkin cougar ya, itu
singa gunung sama beruang. Beruang ya? Ya, saya nembak beruang di Amerika. Serigala nggak ada di situ ya? Serigala? Serigala ada. Ada. Tapi serigala kan dilindungi, nggak boleh. Nggak boleh. Serigala, nggak boleh. Jadi itu kejadian yang paling menegangkan itu doang di ketika tegang saya. Ya, nggak artinya yang kalau buat saya sih takut dengernya aja gitu. Macan 4 meter gila. Babi luka itu juga sering itu. Oh biasa tuh. Ya itu risiko. Enggak kan Mas Yapto kan di atas mobil di. Oh, saya nggak suka, saya suka jalan. Oh bukan di atas ini apa namanya jalan, saya nggak di roof rack gitu nggak gitu bedilnya. Dia sempat juga zaman dulu kita ngeblor gitu kan. Ngeblor. Di Sumatera kan jalanannya masih hutannya masih lebat. Kan nembaknya tengkurap gitu kan, bedil begitu, ngincar pakai blor gitu. Berdiri. Oh berdiri. Berdiri kalau di mobil berdiri. Oh. Mobilnya diem dong. Mobil diem. Iya kalau mobilnya jalan Mas Sabtu berdiri, itu namanya sirkus. Nah kalau di Indonesia pernah nggak binatang kita apa lebih lembut babi atau? Hutan. Bukan, Afrika itu binatangnya sangat kuat. Sangat tuh. Susah mati lah gitu. Di Afrika itu? Di Afrika. Ya karena mungkin ya udah panas kan, udah terbiasa. Nggak tahu, memang itu karakternya. Kan juga udara mempengaruhi apa namanya siklusnya dia juga kali. Bukan udara, karena di sana predatornya banyak, jadi binatang harus kuat jaga diri. Itu, Ya kan kalau lihat di televisi itu kalau apa namanya di TV luar negeri, buaya berantem sama singa, kadang-kadang singa kalah sama ular dan sebagainya. Karena itu betul. Baru kita lihat ada singa makan buaya, kan nggak pernah kejadian. Nggak pernah. Kan udah nggak ada makanan lain. Ada makanan lain. Gitu ya. Begitulah susahnya. Nah kalau di Indonesia Mas pernah kejadian itu sama babi hutan aja? Ya, jangan babi hutan. Atau yang lain misalnya, kan di kita nggak ada serigala. Di Texas ya, di Amerika. Jadi di situ pas kita berburu di range yang tempat orang piara binatang-binatang dari luar gitu. Iya. Nah binatang lokalnya kan nggak boleh tembak. Kebetulan kita nyekip senjata. Lagi nyekip senjata, saya sama Rahmat Syah tuh. Medan. Rahmat Medan. Rahmat nyekip, saya ngeliatin. Nggak kelihatan karena matahari dari sana, kita makin silau. Ya saya bilang, Mat, saya kesana deh. Saya bilang, saya liatin. Rahmat nunggu. Pas saya mau sampai ke tempat lesannya tuh, saya lihat ada rusa, white tail deer tuh. Saya pikir kan ini di range, jadi saya pikir piaraannya orang itu. Nggak ditembak dong? Oh nggak boleh, nggak boleh. Nggak musimnya nggak boleh tembak. Jadi dia jalan gitu ngeliatin saya kayak baik gitu, tapi nyerang, nyerang saya, saya tangan saya patah nih, jempol saya patah ke belakang. Oh sempat nubruk gitu? Nubruk. Jadi adu tangan lagi nih bang? Nah, bukan tahan gitu, nabrak saya tahan gitu. Nggak mental, Mas Sabto nggak mental? Jatuh, saya jatuh. Jatuh. Patah jatuh, nah dia dorong saya. Tempatnya tuh. Tapi nggak disungkur pakai. Dia mau sungkur. Pakai tanduk. Saya tahan gini kan, jadi tanduknya di samping saya. Iya. Dia dorong saya sampai mau naruh saya ke pohon mau di. Rahmat nggak tahu? Nggak tahu. Rahmat nggak tahu, sama yang punya range itu lagi nurunin barang. Iya. Toto Rahmat dilihat kok saya nggak ada. Toto dilihat saya lagi berantem main karena udah nggak di arah matahari lagi, udah di samping. Mudah-mudahan Pak Rahmat di Medan nonton kita nih. Ini sahabat saya juga nih. Nah jadi ini Rahmat kasih tahu dia, ya tuh diserang sama binatang. Ya. Mereka berdua ke sana. Nah, buat para sobat Bang Miing, bayangkan tuh anak muda zaman dulu kayak Mas Yapto gini, pasti itu umur 40-an lah. Artinya kalau kita cuman paling dikejar-kejar kucing aja, kadang-kadang lihat tikus aja loncat ke kursi. Ini rusak, sudah mau nubruk badannya, ditahan, masih tetap, dan ini patah nih tangan saya ke belakang. Patah ya. Itu tetap nggak tegang ya? Nggak takut ya Mas? Enggak. Aduh. Dia kayak lagi olahraga aja. Saya lagi curiga. Datang mereka ditembak ya udah. Saya curiga sama Yapto. Kalau tadi ketemu macan nggak takut, nggak tegang, ketemu sama rusa nggak tegang, jangan-jangan itu jantungnya. Bini takut. Jangan barbar. Oh lihat bini takut ya? Takut ketahuan. Sama dong. Lagi ada lagi sambungannya. Ini gini ceritanya nih, dengerin nih. Dibawa saya ke rumah sakit, ngantri banyak. Terbang nih. Yang di Amerika itu? Di Amerika, di Texas nih. Texas ya. Yang nganter kita, karena penanggung jawabnya adalah guide kita kan, kita berburu bayar. Dia cari dokter nih, tolong orang saya nih, ini tangannya patah, dia bilang gitu. Yang kanan itu Mas? Iya ini, kanan. Sampai patah ke belakang gitu. Duduk rusa ini, dia bilang. Dia bilang sabar, ini ada 4 orang, 2 udah meninggal tuh. Duduk rusa juga. Yang 4 udah meninggal? Ada 4 2 udah meninggal. Nah, yang 1 lebih parah dari saya, patah tangannya patah di sini.
Karena orang Jawa masih untung ya, cuma jempol doang. Tulangnya kuat. Ya. Jadi ternyata itu musim kawin. Oh, jadi libidonya lagi naik kali ya. Sangkanya mungkin itu, sangka dia tuh di daerahnya bukan diganggu. Jangan-jangan ini cakep banget nih katanya. Dia pikir usaha perempuan katanya. Wah. Ya, Mas tadi ngomong-ngomong bayar mahal nggak sih bayar? Kalau di Amerika sih sebenarnya nggak gitu mahal. Afrika sama Amerika mana lebih mahal? Beda caranya. Kalau Afrika kita itu book 1 tahun di depan. Oh. Bayar 50%, nanti 1-2 bulan sebelum waktu berburu harus lunas 100%. Dan Mas Yanto tiap tahun ya? Dulu. Dulu. Kalau sekarang dolar tinggi nggak kuat. Gitu ya. Oh. Kalau dulu masih kita nembak kan masih 2000. Amerika lebih mahal ya dari Afrika ya? Enggak, Afrika lebih mahal. Oh, Afrika lebih mahal ya? Pasti lebih murah di Indonesia kali. Di Indonesia nggak boleh berburu. Nggak boleh berburu ya? Enggak, kita membasmi hama. Oh, membasmi hama. Kita boleh berburu babi hutan. Karena babi hutan itu hama. Oke. Sedangkan hama itu boleh dipunahkan dengan pestisida. Jadi ini kita termasuk pestisida. Ya, para sobat Bang Miing tadi asik banget tuh. Itu baru pengalaman berburu ya. Berburu dalam pengertian adalah juga bagian dari konservasi, bagaimana ikut menyeimbangkan ekosistem kehidupan alam. Karena itu ada aturannya. Barangkali Indonesia perlu juga belajar dari negara-negara seperti Amerika dan Afrika. Tahun itu yang kita pergi, saya pergi sama Rahmat Syah, sama teman-teman tuh, karena kita anggota ya, itu Safari Club Internasional itu seluruh dunia kumpul. Itu adalah masalah berburu. Jadi seluruh pemburu, organisasi berburu, penyelenggara perburuan, outfitters namanya, hadir, guide berburu, professional hunter, pembuat alat-alat berburu, mulai dari tendanya ke alat kelengkapan outdoornya ya, orang-orang kehutanan sedunia, polisi-polisi kehutanan sedunia itu hadir di situ. Ada konferensi lah semacam itu ya? Ya, konferensi mereka untuk menentukan, oh ini binatang udah mau punah, ini harus di stop. Itu ada keputusannya tiap tahun. Dan Indonesia bagian dari itu, dari organisasi itu? Kita nggak dari organisasinya, tapi dari organisasi konservasi dunia kita. Jadi kita terikat sama CITES-nya. CITES ya, sertifikat untuk apa? Mengambil, jadi berburu, mengambil binatang liar lah gitu. Karena ada jenis-jenis tertentu kayak ini kan badak, endangered species, appendix 1 paling dilindungi, singa paling dilindungi, harimau paling dilindungi. Kalau yang rusa-rusa itu enggak, banteng itu paling dilindungi, appendix 1 semua itu. Tapi singa dilindungi di seluruh dunia, appendix 1, tapi di Tanzania dia overpopulasi, terlalu banyak. Boleh bebas. Jadi di sana bebas. Bisa menyerang orang ya. Kalau gajah di Zimbabwe, waktu saya nembak gajah saya ini tahun itu yang besar itu ya, harus dibunuh 10.000 ekor. Salah satunya ini ya? Gajahnya tahun 97. 97. Itu paling tua umur berapa dia gajah itu? Umur paling tua berapa gajah itu? 100 tahun kalau gajah. Oh ya? Ya, gajah 100 tahun. Kalau nggak dibunuh orang. Ini kan salah satunya bawa kemari dari 10.000 itu. Yang saya tembak aja masih nggak terlalu tua, apa 40-an tahun lah. Ya. Para sobat Bang Miing, tadi saya yakin itu hanya sekelumit dari kisah perjalanan yang sekian puluh tahun Mas Yapto menjalankan hobinya berburu. Juga bukan hanya sekedar hobi loh, bukan senang-senang semata, tapi juga ada dari dalam hatinya, passionnya itu, dalam jiwanya, bagaimana melanggengkan kehidupan alam semesta melalui hobi berburu yang tadi definisi berburunya sudah dijelaskan. Bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi yang over capacity, over populasi itu sebagian harus dihilangkan karena akan menjadi predator baru bagi hewan yang minoritas pasti. Sejarahnya pemuda Pancasila ini lahir kenapa? Buat saya, buat pemuda Pancasila, kita ini dilahirkan karena panggilan sejarah.